Secara pengertian, kanker otak merupakan pertumbuhan sel tidak normal atau tumor yang bersifat ganas. Sel kanker ini dapat menguasai dan mengambil ruang, darah, serta nutrisi dari sel yang sehat dari dalam tubuh. Nah, kanker otak ini cenderung tumbuh dengan cepat dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain, serta dia juga dapat timbul kembali walaupun sudah diangkat. Nah, kanker otak ini ada yang primer dan ada juga yang sekunder. Nah, yang primer ini dia berasal dari sel otak itu sendiri, sedangkan yang sekunder dia berasal dari penyebaran kanker di bagian tubuh lain atau metastasis. Tanda gejala kanker otak cenderung bervariasi tergantung dari ukuran letak sel kanker dan tingkat keparahan serta perkembangan tumor. Bisa terjadi karena tumor yang semakin membesar akan menekan bagian lain dari otak sehingga mengganggu fungsi atau memenuhi ruang di dalam rongga kepala. Beberapa tanda gejala kanker otak yaitu nyeri kepala berulang yang semakin sering dan bertambah parah, gangguan bicara, gangguan ingatan atau perubahan pada kepribadian, kelelahan yang menetap, kelemahan yang progresif atau kelumpuhan pada satu sisi dari tubuh, mual dan muntah, pandangan kabur, sering mengantuk, kejang. Penyebab dan faktor resiko kanker otak. Sebagian besar kanker otak disebabkan oleh kanker yang dimulai dari bagian tubuh lain dan menyebar ke otak melalui pembuluh darah atau metastasis. Kanker yang dapat menyebar ke otak meliputi kanker paru, kanker payudara, kanker usus besar, dan kanker kulit tipe melanoma. Sementara itu, kanker otak ganas yang berawal dari sel-sel otak dapat disebabkan oleh tumor otak jinak yang berkembang menjadi ganas. Penyebab dari perkembangan tumor ini belum diketahui secara pasti hingga saat ini. Beberapa faktor resiko yang dapat memicu kanker otak antara lain berusia 50 tahun ke atas meskipun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi pada segala usia. 2. Kondisi genetik tertentu. 3. Riwayat keluarga dengan tumor otak. 4. Riwayat paparan radioterapi pada bagian kepala. 5. Mengidap masalah kesehatan yang mengakibatkan penurunan imunitas tubuh. 6. Kelebihan berat badan atau obesitas. 7. Kebiasaan buruk merokok. 8. Tinggal di lingkungan dengan paparan polusi maupun pencemaran yang tinggi. Di sini saya akan menyebutkan 6 cara bagaimana agar kita terhindar dari penyakit kanker otak. Yang pertama, ada menghindari terpapar pestisida dan insektisida. Yang kedua, ada menghindari konsumsi rokok atau alkohol. Yang ketiga, menghindari terpapar radiasi secara terus-menerus. Yang keempat, menghindari paparan bahan kimia karsinogenik. Yang kelima, memiliki pola hidup sehat. Dan yang terakhir, rutin melakukan cek kesehatan. Pengobatan kanker dilakukan berdasarkan beberapa faktor, yaitu usia, kondisi kesehatan penderita, ukuran, dan jenis tumor. Tindakan yang bisa dilakukan adalah operasi. Operasi prosedur ini bertujuan untuk mengangkat tumor sebanyak mungkin dan meredakan gejala kanker otak. Umumnya, operasi dilakukan untuk keberhasilan terapi lainnya. Terdapat beberapa metode operasi kanker otak, antara lain adalah kraniotomi. Dokter akan membelah tulang dari rangka kepala pada lokasi tumor yang dilakukan dari pemindaian. Setelah tumor diangkat, potongan tulang akan dipasang kembali untuk menggunakan pengaman berupa briket logam kecil. Terus ada lagi neuroendoskopi. Dalam prosedur ini tumor akan diangkat melalui lubang kecil yang dibuat pada rangka kepala. Operasi melalui hidung, transpedional surgery. Operasi ini dilakukan untuk mengangkat tumor pada kelenjar pituitari tanpa melakukan pembedahan rangka kepala. Dalam transpedional surgery, dokter akan memasukkan selang berkamera melalui hidung pasien untuk memotong dan mengeluarkan tumor. Ada juga kemoterapi. Dalam terapi ini, obat anti kanker dimasukkan dalam tubuh untuk membunuh sel kanker. Kemoterapi dapat dilaksanakan pasca operasi untuk mencegah tumor muncul kembali dan memperpanjang usia harapan hidup penderita. Dalam kemoterapi,
Obat yang dapat digunakan adalah temozolomide atau vincristine. Untuk pasien anak-anak dapat diberikan obat silicosopinamide, cisplatin, etomoside, karboplatin, atau metotrexate. Obat-obatan tersebut dapat diberikan sebagai obat tunggal atau dikombinasikan. Kemoterapi dapat diberikan dalam bentuk tablet atau kapsul yang diminum suntikan pada cairan otak dan tulang belakang. Kemoterapi dapat menimbulkan efek samping berupa mual, muntah, sariawan, kehilangan selera makan, rambut rontok, kulit menjadi sensitif terhadap cahaya matahari, serta tubuh terasa lemah atau lelah. Selain itu, kemoterapi juga dapat meningkat resiko infeksi. Ada juga pengobatannya yaitu radioterapi. Dalam radioterapi, sinar berenergi tinggi diarahkan pada lokasi tumor untuk menghentikan pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali. Radioterapi dilakukan untuk menghilangkan tumor yang tidak bisa diangkat dengan cara operasi, serta menurunkan risiko tumor muncul kembali. Radioterapi dilakukan dalam serangkaian terapi selama 3-7 minggu. Radioterapi dilakukan dari luar atau eksternal dan ditujukan langsung pada tumor, atau menggunakan kapsul radioaktif yang ditempatkan dalam tumor atau internal. Serupa dengan kemoterapi, radioterapi juga memiliki beberapa efek samping, diantaranya rambut rontok, tubuh lelah, dan rasa tidak enak badan. Selain kedua, radioterapi tersebut terdapat ketika disebut stereotypic radiosurgery. Dengan terapi ini, tumor dapat dihancurkan dan membedah rangka dihancurkan tanpa membedah rangka kepala. Dokter akan menggunakan bantuan CT scan atau MRI untuk menentukan posisi tumor. Selanjutnya, tumor dipotong dengan menggunakan pisau gimana pun atau pisau cyber. Radioterapi jenis ini memiliki lebih sedikit komplikasi dibandingkan operasi biasa, dengan waktu pemulihan juga lebih cepat. Peran keluarga dan teman-teman sangat penting dalam membantu penyembuhan penderita. Selain teman dan keluarga, dukungan juga bisa dapat dari konselor, pekerja sosial, atau agamawan untuk membantu membahas apa yang dirasakan dikhawatirkan penderita. Menkes kanker otak. Tumor otak adalah pertumbuhan jaringan di dalam otak yang tidak normal sehingga menimbulkan desakan nada otak. Dapat bersifat jinak atau ganas. Berikut ini adalah berbagai jenis tumor otak jinak menurut lokasi pertumbuhan sel otak tersebut, yaitu yang pertama ada glioma. Tumor yang berada pada jaringan glia atau jaringan yang mengikat sel saraf dan saraf tulang belakang. Kebanyakan tumor otak yang terjadi adalah jenis glioma. Yang kedua, meningioma. Tumor ini terjadi pada selaput yang melindungi otak dan saraf tulang belakang. Sebagian besar dari tumor ini tidak bersifat kanker. Yang ketiga, hemangioma. Tumor yang terjadi pada pembuluh darah otak. Kondisi ini bisa menyebabkan lumpuh sebagian dan kejang-kejang. Yang keempat, neuroma akustik. Tumor yang tumbuh pada saraf akustik yang membantu mengendalikan keseimbangan dan pendengaran. Yang kelima, adenoma pituitari. Tumor pada kelenjar pituitari atau kelenjar kecil-kecil yang terletak di bawah otak. Kebanyakan dari tumor ini adalah jenis tumor jinak dan bisa memengaruhi hormon pituitari dengan efek ke seluruh tubuh. Yang keenam, cranioharigioma. Tumor yang cenderung terjadi pada anak-anak, remaja, pemuda, dan berada di dekat dasar otak. Yang ketujuh, medulostoma. Ini adalah jenis tumor bersifat kanker paling umum pada anak-anak. Tumor ini dimulai dari bagian belakang bawah dari otak dan cenderung menyebar hingga cairan saraf tulang belakang. Meski jarang terjadi pada orang dewasa, tapi kondisi ini bisa muncul. Yang ke-8, primitif neurodermal tumor. Jenis tumor langka yang bersifat kanker dan dimulai sel janin di otak. Tumor jenis ini bisa muncul di bagian otak mana saja. Yang ke-9, tumor Gram cell. Tumor jenis ini biasanya berkembang saat masa kanak-kanak ketika testikel atau ovarium mulai terbentuk, tapi tumor jenis ini bisa berpindah ke bagian tubuh lain seperti ke otak. Terima kasih.